Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan salah satu teknik dasar dalam praktikum resep, yaitu menimbang dan juga meracik obat. Untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam menimbang obat dan juga meracik, diantaranya adalah ada timbangan gram, juga ada timbangan miligram, kemudian ini ada anak timbangan gramnya ya. Ada juga plastik klip atau plastik obat untuk membungkus hasil obatnya. Kemudian ada perkamen, ada sudip, ini sendok, kemudian juga ada lap putih yang digunakan untuk mengalap sendoknya ya. Terakhir ada mortir dan stamper yang digunakan untuk meracik. Yang ini mortir, ini stampernya ya. Harus dialasi dengan lap yang kotak. Ya, untuk langkah pertama sebelum melakukan penimbangan obat adalah harus menyetarakan timbangan terlebih dahulu. Artinya timbangannya nanti bisa digunakan tidak gejok kanan ataupun gejok kiri ya. Tidak berat ke kanan ataupun tidak berat ke kiri. Ini ada bagian-bagian dari timbangannya ya. Ada nanti apa sih kita sebutnya bandul ini. Ini adalah untuk alas menimbangnya. Ada yang sebelah kiri nanti untuk anak timbangannya, yang sebelah kanannya adalah untuk nanti zatnya. Untuk menyetarakannya terlebih dahulu tanpa ada perkamen yang dialasin ya. Kita lihat, kita putar ke kanan untuk posisi menimbang. Kalau seperti ini adalah posisi standby atau posisi diam ya, tidak menimbang apa-apa. Untuk menimbang atau menyetarakan kita putar ke sebelah kanan ya. Pakainya yang tangan sebelah kiri untuk digunakannya. Jadi tidak boleh yang sebelah kanan tapi yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan nanti megang sendok ataupun megang bahannya nantinya. Seperti ini misalnya. Jadi ketika posisi kanan dan kirinya seimbang, tidak berat kanan atau tidak berat kiri, namanya sudah setara atau sudah seimbang. Ini bisa digunakan untuk menimbang kalau sudah seperti ini. Nah, sekarang kita ambil perkamen untuk alasnya ya, untuk alas menimbangnya. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri, satu-satu ya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata timbangannya belum setara? Misalkan banyak kasus, ini tidak pada tumpuannya. Ini kan tumpuannya nih ada, ini juga ada tumpuannya sebelah sini. Jadi kalau tidak pada tumpuannya, dia tidak akan setara. Kita coba ya, ini karena tidak pada tumpuannya banyak kasus akan berat sebelah. Jadi yang pertama diperhatikan adalah pada tumpuannya atau tidak si timbangannya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata tidak seimbang, berat ke kanan atau berat ke kiri, nanti bisa memainkan si yang ada sebelah sini nih, ini yang kayak mur. Jadi bisa dimainkan putar ke kanan atau putar ke kiri. Kalau putarnya dia semakin ke sini, berarti beratnya akan bertambah semakin ke sana. Sebaliknya ini juga, kalau dia diberatkan atau diputar sebelah sana, dia akan beratnya ke sebelah kiri bertambahnya. Ya, jadi sekali lagi menyetarakan, ya, dialasi dengan perkamen terlebih dahulu. Oke, ini sudah setara ya. Sekali lagi, maka ini sudah siap untuk menimbang. Yang nanti kita akan selanjutnya lakukan adalah harus mengambil bahan obatnya untuk ditimbang. Ya, untuk mengambil obat atau bahan obatnya, kalian harus tahu letaknya ya. Kalau ini saya contohkan acetaminophenum nomor 1, nanti letaknya ada di lemari yang obat yang belakang ya. Di golongan pink ada, di golongan biru juga ada. Ini nomor 1, jadi paling kiri nantinya ya. Kemudian misalnya kita juga mau menimbang dua bahan nih, ada acetaminophenum sama laktosum. Laktosum ada di depan kalian, ini nomor 5, atau ini yang biasa digunakan untuk sebagai basis dari puyer. Kita akan coba membuat puyer ya. Jadi bahannya dua, yaitu laktosum dan juga acetaminophenum. Oh iya, saya mencontohkannya tidak pakai sarung tangan. Nanti kalian prakteknya harus pakai sarung tangan, harus pakai masker dan lain-lainnya ya. Atributnya harus lengkap ya. Ya, ketika sudah mengambil bahan-bahan yang diperlukan, kita juga harus mengambil anak timbangannya. Misalnya kita coba nimbang dua bahan ini 2 gram dan 2 gram. Jadi masing-masing 2 gram. Nah, ini anak timbangan yang gramnya ada di sebelah sini. Jadi ini posisinya ada 1 gram, 2 gram, 2 gram, 5 gram dan sebagainya. Karena kita butuh 2 gram, 2 gram masing-masing, kita satu-satu nimbangnya, kita pakainya yang 2 gram. Ini anak timbangan 2 gram ya. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 2. Jadi kita ambil anak timbangan yang 2 gram, kita taruh di sebelah sini atau kita simpan di sebelah yang kiri. Ini simpan lagi. Nah, kemudian barulah kita akan menimbang bahannya. Pertama, ini bebas sih, terserah mau yang mana dulu. Kita coba laktosum dulu ya. Nanti aslinya sih kalian harus ngambil bahannya satu-satu. Jadi laktosum dulu yang ditimbang, ininya masih letaknya di sebelah sana. Nanti gantian kalau ini sudah, ambil yang ini simpan lagi. Gitu ya. Nah, satu-satu kita coba laktosum ya. Kita coba singkirkan dulu yang lainnya.
Ya, tadi sudah dikatakan ini lap untuk mengelap sendoknya ya. Jadi sebelum digunakan dilap dulu. Kemudian kita timbang yang yang tangan kiri untuk memegang si bahannya, yang kanannya untuk mengambil obatnya ya. Nah, sedikit demi sedikit dulu saja. Kita coba. Sangat keras ini. Kita coba timbang. Ya. Tadi kan posisi standby. Nah, sekarang karena sudah ada isinya, kita putar lagi ke sebelah kanan. Kita lihat. Nah, kalau posisi seperti ini artinya beratnya di sebelah kanan ya. Kalau begitu, si obatnya 2 gram atau lebih kira-kira. 2 gram atau kurang. Kalau beratnya sebelah sini berarti bahannya lebih dari 2 gram. Maka dari itu kita harus mengambil atau mengurangi si bahan itu. Menguranginya posisinya standby lagi. Jadi ke bawahin dulu timbangannya. Ya, posisi standby lagi, kemudian kita ambil. Boleh bantu pakai tangan kiri atau kalau misalnya kalian sudah terbiasa nanti pakai tangan kanan saja langsung ambil. Itu. Nih, kita ambil, coba sedikit dulu, kita simpan lagi, kemudian kita putar lagi. Nah, kalau yang sebelah kiri berarti gimana? Si bahannya kurang ya, maka kita harus menambahkan. Coba tambahkan sedikit. Ya, ini sangat lebih sedikit sekali ya. Atau kita anggap saja sudah? Oh, enggak, masih lebih sedikit. Kita coba ambil sedikit saja ya. Pak, lama ya Pak begini ya Pak? Nanti bolak-balik terus Pak. Berat kurang. Enggak. Nanti kalian sudah terbiasa ya. Oke, kita anggap sudah ya, 2 gram yang laktosumnya. Kita simpan dulu si laktosumnya. Sebelah sini aja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua kita akan menimbang si acetaminophenum atau paracetamol ya. Kita ambil lagi perkamennya ya. Kemudian kita lap lagi sendoknya. Kita simpan laktosumnya di tempatnya. Ya. Kemudian kita ambil acetaminophenum. Kita timbang lagi. Ternyata kurang 2 gram. Ya, masih kurang 2 gram. Kalau tadi laktosum sepertinya 2 gram saja sedikit ya. Sekarang acetaminophenum 2 gram malah banyak. Ya, sekarang berlebihan. Tinggal sedikit lagi. Ya, oke, cukup ya, timbang. Ya, kita simpan lagi di sebelah sini untuk yang acetaminophenumnya. Kalau misalnya ada yang jatuh gimana? Dilap lagi saja nggak apa-apa, pakai lap yang warna putih ya. Oke, sudah selesai untuk menimbangnya. Si acetaminophenumnya kita simpan lagi di tempatnya, yaitu harusnya di sebelah belakang. Setelah ini nanti kita akan meracik. Kita balikan dulu si anak timbangan yang 2 gramnya. Proses penimbangan sudah selesai. Oke, tadi sudah melakukan penimbangan obat. Sekarang kita coba untuk peracikannya ya. Ini yang bahan-bahan tadi sudah digunakan. Untuk yang alat-alat sudah digunakan, kita bisa singkirkan. Tadi anak timbangan sudah digunakan, karena tidak digunakan lagi, maka ditutup lagi ya posisinya. Kemudian tadi juga sendok, kemudian elap, ada plastik klip dan juga perkamen. Kita singkirkan dulu. Peracikan tetap di meja peracikan di sini ya. Nah, untuk caranya, ini posisi mortir dulu ya. Posisi mortirnya harus di sebelah kiri untuk mulut mortirnya. Jadi jangan kemana-mana. Dibiasakan seperti ini karena lebih memudahkan nantinya. Tadi alat yang dibutuhkannya ada mortir, ada stamper dan juga ada sudip ya. Ini ketiga alat ini nanti akan selalu dipakai untuk melakukan peracikan. Oke, cara yang pertama adalah tadi ada 2 bahan. Ada ini acetaminophenum, ini laktosum. Untuk peracikannya, pertama masukkan sebagian laktosum ke dalam mortir. Jadi masukkan sebagian atau secukupnya saja. Nah, secukupnya, setengahnya boleh ya. Jadi jangan langsung semua dulu. Kenapa? Karena
laktosum yang sebagian ini adalah untuk melapisi si pori-pori mortirnya. Jadi supaya si acetaminophenumnya ketika digerus nanti tidak langsung menempel ke pori-pori mortirnya, artinya nggak banyak yang tertinggal di dalam mortirnya. Masukkan sebagian laktosum ke dalam mortir. Gerus. Cara pegang stampernya itu bukan seperti ulegan yang kayak di rumah ya, kalian kayak nyambel gitu, enggak ya. Jadi seperti ini pegangannya. Jadi nggak usah terlalu kuat, juga nggak usah terlalu jangan lemes. Jadi biasa aja. Nah, kita gerus. Arah penggerusannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi posisinya karena berlawanan, jadi nanti gerusnya seperti ini. Kalau arah jarum jam kan seperti ini ya, nanti kalian berlawanan, gerusnya seperti ini. Oke, kita mulai. Penggerusan dilakukan sampai si laktosumnya terlihat halus ya. Jadi nggak boleh dipegang sama kalian. Nah, kalau sekiranya sudah kelihatan halus, fungsi sudip adalah dia untuk mengambil bahan-bahan atau zat-zat obat yang tertinggal di stamper. Kita coba posisinya, caranya seperti ini. Si kepala stampernya, kemudian ini kalian sebelah kanan ya, pegang seperti ini. Bisa ini sambil diam, kemudian kalian yang gerakan yang kanannya, bisa juga si stampernya yang muter. Oke, nah kemudian untuk mengambil atau memposisikan si serbuknya biar di tengah si mortir, kalian menyimpan si stampernya tidak boleh sembarangan, tidak boleh di sini, tidak boleh di sana atau sembarangan gitu. Ada posisi yang harus diletakkan si stamper yang dengan benar, yaitu seperti ini, boleh di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi si kepalanya menghadap ke bawah, si kepala si stampernya. Boleh di sebelah kanan pun nggak apa-apa, yang penting si kepala stampernya ada di sebelah bawah, begitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk memposisikan serbuknya biar ke tengah. Jadi bisa dengan cara kalian tadi bergerak, si tangan kaliannya, satunya megang si mortir, atau ada posisi lagi yang mungkin agak susah sih sebenarnya. Dia si mortirnya muter. Kalian putarkan si mortirnya. Begitu. Itu yang paling gampang tadi adalah si mortirnya diam, kemudian kaliannya yang menggerakkan ya. Itu ya. Oke, kita ketengahkan semua. Ya, oke. Setelah semuanya diketengahkan, cara selanjutnya adalah tadi kan laktosum sebagian sudah masuk. Sekarang yang berikutnya adalah ada bahan lain apa selain laktosum yang harus kalian racik. Yang tadi adalah ada acetaminophenum, maka kalian masukkan semuanya. Jadi tambahkan acetaminophenum ke dalam mortir semuanya ya. Jadi nggak perlu sebagian, yang sebagian hanya tadi laktosum di awal. Nah, nanti sisa laktosum ini ditambahkan terakhir setelah menggerus ini. Nah, kemudian gerus hingga halus dan homogen. Jadi gerusnya hingga halus dan homogen. Halus itu hanya terlihat dari mata ya. Kalau homogen juga dari mata juga atau organoleptis. Artinya homogen itu warnanya merata. Jadi karena ini warnanya putih sama agak krem gitu ya, nggak kelihatan bisa terlalu meratanya atau nggak secara kasat mata sih ya bisa lah. Tapi kalau nanti warnanya ada yang warna pink, ada warna kuning atau ada warna yang lainnya kayak hijau, nanti kalian harus memperhatikan apakah sudah warnanya merata. Kalau belum, masih harus menggerus. Jangan sampai berhenti peracikannya ya. Nah, ini kita gerus. Oke, sesekali kalian seperti ini prosesnya. Kayak tadi ya. Nah, kemudian letakkan lagi si stampernya posisinya dengan benar. Kalian posisikan lagi si serbuk yang sudah di mortirnya. Kalian coba aduk ya, gitu ya. Oke, nah kalau sudah mencampurkan si acetaminophenum sama sebagian laktosum, langkah terakhir adalah yang harus digerus sisa laktosum, ditambahkan sisa laktosum. Ya, gerus hingga halus dan homogen lagi ya. Gerus lagi. Nah, misalkan nanti ini dibuat untuk 10 bungkus ya. Jadi setelah proses peracikan selesai, bahan-bahan sudah masuk semua ke dalam mortir, kalian ambil yang ada di mortir ini, yang tadi bahannya sudah diracik dan dicampur, kalian pindahkan ke dalam satu perkamen. Pindahkan ke dalam satu perkamen.
pakai sudip ya, bantu ngambilnya. Nggak boleh pakai sendok Pak, nggak boleh. Sendok dilakukan hanya untuk penimbangan saja ya. Jadi jangan sampai ada yang tersisa nih di dalamnya nih. Ya kalau sedikit mah nggak masalah ya, jangan banyak-banyak sisanya, karena nanti bobotnya pasti berkurang buat pasiennya. Oke, sudah. Inilah hasilnya tadi acetaminophenum dengan silaktosum. Si mortir sudah selesai untuk peracikan, maka kita singkirkan terlebih dahulu si mortirnya. Ya, proses peracikan sudah selesai. Proses peracikan sudah selesai. Selanjutnya kita akan proses pembagian sebelum ke pembungkusan ya. Untuk pembagian, karena tadi dimintanya misalnya untuk 10 bungkus, maka yang satu perkamen ini, yang satu obat ini tadi yang sudah diracik akan dibagi sebanyak 10 bungkus. Nah, tekniknya gimana? Kita ambil 10 perkamen dulu ya. Yang baru, 10 perkamen yang baru. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil 2 lagi. 9, 10 ya. Sudah 2. Ya, tadi kita sudah mengambil 10 ya. Nah, nanti untuk pelipatannya ya, kita coba untuk ini kan 10 bungkus. Nah, kita lipat dulu di bagian atas ininya, atas membawa atas ini atau sini terserahlah posisinya. Yang penting posisinya adalah seperti ini ya. Bukan nanti seperti ini salah posisinya. Jadi posisinya seperti ini, kita lipat di bagian atas dulu untuk pembungkusannya. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kita lipat saja, ini langsung 10 bungkus ya. Langsung 10 perkamen, mohon maaf, kita lipat. Misalnya seperti ini. Terus lurus. Nah, lipat segini saja ya. Jadi nggak besar-besar dan nggak juga kecil-kecil. Nah, kalau sudah bungkus lipat seperti ini, baru kita bagi-bagi. Pembagiannya nanti 5 di atas dan 5 di bawah. Seperti ini ya. Nah, ini pembagiannya 5 ke atas 5 ke bawah ini jaraknya tidak renggang ya. Artinya ke satu perkamen ke perkamen lainnya tidak terlalu besar jaraknya. Jadi nggak yang banyak spesies seperti ini. Kalau pembagiannya seperti ini salah karena terlalu besar jaraknya. Jadi ditumpuk-tumpuk kira-kira setengah perkamennya saja yang kelihatan. Setengah atau 3/4 boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi begini, karena 10 bungkus jadi 5 ke atas 5 ke bawah. Nah, setelah ini kita akan melakukan proses pembagian ke masing-masing bungkusnya ya. Langsung saja ya. Jadi satu nih. Jadi satu ya. Kemudian kita ini posisi kita lipat seperti ini. Bagi 2 ya. Nanti caranya adalah kalian yang telunjuk ibu jari atau jempol sama jari tengahnya seperti ini, nanti telunjuknya yang akan main ya. Pembagiannya kita mulai dari atas dulu, dari yang sebelah kiri. Nanti baru setelah keisi semua di sebelah bawah yang kiri. Jadi dari kiri ke kanan atas, kiri ke kanan bawah. Nggak boleh kebaliknya ya, biar lebih memudahkan. Kita coba pembagiannya secara kasat mata saja ya, yang bisa dilihat. Jadi harus sama banyak. Sedikit demi sedikit dulu aja nggak apa-apa. Nah, posisikan ini yang benarnya, jangan sampai melewati garis perkamen. Melakukan proses peracikan itu harus berdiri sampai selesai. Jadi kalian duduk hanya untuk menulis jurnal saja. Selama peracikan kalian tidak boleh duduk, jadi harus berdiri. Ya, ini secara kasat mata saja ya. Tidak menggunakan penimbangan lagi. Jadi kita pakainya, kalau kita bisa sebut, dengan metode kiratologi. Karena pakainya ya kira-kira. Ya, masih mampat, masih banyak di sini. Jadi kita masih terus membagi. Sepertinya akan banyak si bungkusnya. Oh, ada yang keluar. Kalau ada yang keluar gimana Pak? Ya sudah. Nanti juga kalian akan mulai terbiasa untuk pembagiannya. Nah, ini banyak ya, 2 gram sama 2 gram. Ini kita turunkan lagi. Harus sabar ya dalam proses pembagiannya.
Kemudian kita lihat mana yang masih sedikit atau mana yang kebanyakan, nanti kita bisa ambil atau kita bisa tambahkan. Wah, tuh contohnya kebanyakan. Nanti kita ambil. Mana yang sedikit? Ini. Ya, sudah habis. Nah, kalau sudah habis tapi kemudian kalian lihat berantakan seperti ini dan kemudian masih ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit, kalian bisa mencoba membagi-baginya atau mengambilnya. Tetap pakai perkamen, nggak boleh pakai sudip ya. Tetap pakai perkamen, nggak boleh pakai sudip karena ini kebanyakan. Kalau kita ambil, kita coba pindahkan ke yang lain. Oke. Ya, misalnya kita anggap saja sudah untuk pembagiannya. Ya. Nah, setelah ini adalah melakukan proses pembungkusan. Bagaimana caranya? Kita simak ya. Oke, setelah proses pembagian bungkusnya ya, tadi sudah dibagi sebanyak 10 bungkus, kemudian kita akan melakukan proses pembungkusannya ya. Kalau tadi pembagiannya itu dari kiri atas ke kanan atas, kemudian dari kiri bawah ke kanan bawah, sekarang untuk pembungkusannya dibalik. Jadi dari bawah kanan dulu, kemudian lanjut ke kiri, baru kemudian ke atas. Jadi kebalikannya lah intinya ya. Nah, kita coba satu, gimana cara membungkusnya? Kita ambil satu. Ya, nah pembungkusannya tetap pada meja racik di sini ya. Jadi nggak kemana-mana kaliannya, nggak bungkus di sana, nggak, tetap di sini. Tadi sudah ditekuk, ini adalah kuncian yang pertama. Kita sebutnya biasanya adalah kuncian karena ini untuk mengunci pembungkusannya ya. Ini sudah. Nah, ini kemudian kita tarik ke atas ke yang batas lipatan yang atas ini. Batas lipatan yang atas ini tuh seperti ini jadinya. Jadi bawahnya jangan, jadi tetap biarkan aja menggembung ya. Kemudian serbuknya bisa dibawahin dengan cara seperti ini. Nanti akan turun si serbuknya atau puyirnya ya. Nah, kemudian kita lipat yang kedua. Nah, lipatan yang kedua ini harus tepat dengan yang ini, batas yang ini. Jadi lipatan yang kedua seperti ini. Tuh, baru kita atasnya di strip seperti ini. Ya, ini lipatan yang kedua. Jadi jangan sampai melebihi yang pertama tadi. Nah, ini kan tuh. Jadi nggak sampai yang ketutupan atau nggak sampai ngelipat yang bagian atasnya. Sudah seperti ini ya. Ulangi lagi. Jadi lipatan yang pertama tadi, ulangi ya, tadi ini kuncian yang pertama, kemudian kita lipat ke atas seperti ini, kemudian kita tekuk lagi ini, terus kemudian kita kuncian yang kedua ya. Oke, kemudian nah ini setelah proses seperti ini kita nekuk ke sebelah kanan atas dan juga bawah. Sorry, untuk bagian atas dan bawah. Kita bisa tekuk dulu ini. Ya, seperti ini. Ini abaikan dulu serbuk yang di sini ya, nggak apa-apa. Setelah melakukan proses penekukan ini, kemudian kita bisa hantarkan ke mejanya biar serbuk yang ada di atasnya itu turun ke bawah. Nah, kemudian gantian melipat yang satunya lagi. Ini gantian juga. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan salah satu sisinya. Ini kita coba buka supaya ini ya, supaya bisa memasukkan yang sebelah sininya. Memang di sini prosesnya agak susah kalau kalian belum terbiasa. Ya, sudah. Di rapi kelihatan tuh puyernya ada di sebelah sini ya, tidak ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. Rapi. Proses seperti ini sudah satu ya. Proses selanjutnya sama kayak tadi, kalian ambil. Kalau ini kan belum di tengah nih, kalian tinggal ketengahin lagi. Ya, seperti ini. Kemudian kalian tekuk lagi tadi ya. Oke, lipat lagi. Kemudian lipatan kedua atau kuncian kedua. Itu ya. Nah, kayak tadi lagi caranya. Lipat lagi yang bagian atas sama bawahnya. Kalian hentakkan.
kemudian gantian ya, kalian lipat juga yang sebelah sininya, gantian, menetakan lagi, kemudian kita coba cari lubang ya, kemudian kita masukkan ini. Oke, selesai lagi 2, dan seterusnya sampai selesai ya. Sudah melakukan pembungkusan sebanyak 10 bungkus ya, ini sebanyak 10 bungkus. Kita siapkan terlebih dahulu plastik klipnya dari yang tadi ya, kita sudah siapkan di awal. Ini plastik klip, kemudian kita akan memasukkan semuanya nih, jadi ditumpuk aja jadi satu dengan posisi yang sama ya. 10 bungkus ini nggak apa-apa, langsung jadi satu, posisinya harus sama ya. Nanti sekalian latihan membungkus juga, barangkali di rumah mau pakai tepung, nanti beli perkamennya juga bisa di toko-toko alkes juga ada. Oke, jadi 10 sudah ya, jadi satu. Kita masukkan, posisinya jangan posisi tiduran seperti ini, jangan kayak gini ya, tapi nih seperti ini tuh ya, berdiri seperti ini posisinya. Kemudian kita masukkan ya, sudah jadi sediaannya di plastik klip. Nanti tinggal tambah etiket saja. Untuk penulisan etiketnya harus sesuai sama diminta resep dokternya. Misalnya nanti namanya siapa, misalnya namanya Lina, kemudian sehari 3 kali 1 bungkus. Untuk penulisan etiket nanti bisa dicontohkan di lain kesempatan ya. Jadi itu saja untuk prosesnya ya, dari mulai awal penimbangan, kemudian peracikan, sampai pembagian, kemudian pembungkusan. Itu saja. Terima kasih. Oke, itu dia tadi proses mulai dari pengambilan obat, kemudian penimbangan atau penyetaraan timbangan, kemudian penimbangan, sampai kemudian menimbang, meracik, dan juga membagi sampai dengan membungkus ya. Untuk hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang harus di lab, kalian harus perhatikan ya, seperti harus memakai jas lab, kemudian juga harus pakai sarung tangan, kemudian masker, intinya alat-alat pelindung diri yang harus ada di praktek ya. Jangan lupa untuk dipakai nanti kalau misalnya sudah praktek. Kemudian ada juga yang harus menyetarakan timbangan, kalian harus perhatikan juga bagian-bagian dari si timbangannya ya, seperti yang tadi harus sesuai dengan tumpuannya. Kemudian juga perhatikan yang kanan kiri kalau misalnya belum setara atau seimbang. Kemudian juga ada perkamen yang harus diletakkan di atasnya. Yang sebelah kiri jangan lupa untuk, kalau sebelah kiri ya berarti sebelah kiri saya ya, itu jangan lupa untuk anak timbangannya yang tadi misalnya 2 gram, yang sebelah kanan adalah untuk si bahannya. Kemudian caranya untuk posisi menimbang atau posisi standby seperti tadi, diputarnya dari kiri ke kanan gitu ya, pakainya tangan kiri jangan lupa. Apalagi kemudian tadi untuk menimbang juga sudah, dan jangan lupa juga pada saat peracikan harus diperhatikan seperti posisi mortir, posisi stamper, kemudian sudip untuk apa, cara pengurusan harus dari berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian tadi pembagian dari kiri ke kanan, kemudian membungkusnya kebalikannya dari kanan bawah ke atas gitu ya, dan sebagainya. Oke, kemudian juga jangan lupa untuk kebersihannya yang paling penting ya. Kalau misalnya ada yang jatuh kemudian langsung dilap atau langsung dibersihkan, intinya harus rapi, harus bersih, disiplinnya juga harus ada. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kita ketemu lagi pada simulasi atau pada teknik-teknik dasar yang lainnya, video-video yang lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.